Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kita kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat Nuaiman yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menjelaskan bagaimana hukum menikahi perempuan yang ditinggal pergi suaminya. Mari kita sama-sama dengarkan hingga selesai, agar kita mendapatkan pemahaman tentang hukum fikih. Dalam kehidupan rumah tangga, tidak sedikit dari kalangan suami yang meninggalkan keluarga dengan pergi merantau jauh. Tujuannya tentu untuk bekerja dan mencari nafkah. Saat suami pergi, ada sebagian istri yang kehilangan kabar hingga bertahun-tahun lamanya. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana hukumnya menikahi perempuan tersebut. Dalam fiqih, suami yang pergi hingga tidak diketahui keberadaannya dalam waktu yang cukup lama dikenal dengan istilah mafqud. Hilangnya kabar keberadaan suami dapat disebabkan pergi tanpa kabar, menjadi korban bencana yang jasadnya tidak ditemukan dan lain sebagainya. Dalam kondisi seperti itu terdapat dua pendapat dari kalangan ulama. Pendapat pertama, si perempuan harus menunggu hingga diyakini ikatan pernikahannya dengan si suami telah terputus, baik karena kematian suaminya, telah ditalak suaminya atau sejenisnya, kemudian ia telah menjalani masa iddahnya. Hal ini mengingat hukum asal dalam kasus tersebut adalah si suami masih hidup dan status pernikahannya masih berlaku secara meyakinkan, sehingga tidak dapat dianggap batal kecuali secara meyakinkan pula. Demikian pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Jadid. Suami yang menghilang karena pergi atau sebab lain dan terputus beritanya, maka istrinya tidak boleh menikah lagi sampai diyakini, yakni diduga kuat berdasarkan hujjah. Seperti berita luas atau dinyatakan mati secara hukum, kematian atau talaknya atau semisalnya. Seperti murtadnya sebelum atau sesudah terjadi persetubuhan dengan syaratnya, kemudian si istri menjalani iddah. Sebab hukum asalnya adalah si suami masih hidup dan pernikahan tetap sah secara yakin, sehingga hal ini tidak bisa hilang kecuali dengan berita yang yakin pula atau yang disamakan dengannya. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj pada Hawasya'i Syarwani wal Abbadi. Pendapat kedua, si perempuan harus menunggu sampai lewat masa 4 tahun Qamariyah dan kemudian melakukan iddah selama 4 bulan 10 hari. Masa 4 tahun digunakan standar karena merupakan batas maksimal usia kehamilan. Sedangkan perhitungannya dimulai sejak hilangnya keberadaan suami atau keputusan hukum dari hakim atas kematian suami. Menurut qaul qadim, ia harus menunggu selama 4 tahun. Menurut satu versi, 4 tahun itu dihitung sejak hilangnya si suami. Sementara menurut versi Al-Ashhah, dihitung sejak ada keputusan dari hakim, maka waktu yang berlalu sebelumnya tidak dihitung. Kemudian ia menjalani iddah sebagai wanita yang ditinggal mati suaminya, lalu boleh menikah setelahnya. Demikian karena mengikuti putusan hukum Umar radhiyallahu anhu dalam kasus tersebut. Penggunaan acuan 4 tahun, mengingat masa tersebut merupakan batas maksimal masa kehamilan. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj, cetakan pertama, jilid 10 halaman 497. Pendapat qaul qadim Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini selaras dengan riwayat pendapat ulama lainnya. Dari generasi sahabat seperti Umar bin Al-Khattab, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Utsman bin Affan dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Sedangkan dari generasi tabi'in ada An-Nakhai, Atha, Az-Zuhri, Makhul dan Asy-Sya'bi. Diriwayatkan dari Sa'id Ibn Musayyab, sungguh Umar dan Utsman pernah memutuskan hukum demikian dengan sanad syahih. Sa'id bin Mansyur meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhum dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Keduanya berkata, istri mafqud harus menanti 4 tahun. Riwayat ini ada pula yang berasal dari Utsman dan Ibnu Mas'ud dan dari sekelompok tabi'in semisal An-Nakhai, Atha, Az-Zuhri, Mahkul dan Asy-Sya'bi. Dengan demikian, hukum menikahi perempuan yang ditinggalkan suaminya dibolehkan dengan mengacu pada dua pendapat. Pertama, perempuan harus meyakini bahawa dia telah putus hubungan dengan suaminya, entah karena kabar kematian, kabar ditalak dan sejenisnya. Selanjutnya menjalani masa iddah. Kedua, perempuan harus menunggu sampai 4 tahun sejak hilangnya keberadaan suami dan dilanjutkan dengan masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Wallahu a'lam.
Inilah penjelasan tentang hukum menikahi perempuan yang ditinggal pergi suaminya. Saya doakan semoga yang menekan tombol subscribe menjadi orang sukses dan terkabul cita-citanya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.